Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Cesi Juanda dengan NIM 11201104. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan dari video-video sebelumnya, yaitu terkait materi regresi berganda. Nah, di sini saya sudah memiliki latihan soal yang ketiga. Suatu perusahaan memiliki data usia, income, salesperson, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Nah, tentukan koefisiensi dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisiensi yang diperoleh signifikan. Lakukan pula estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 4 tahun. Gunakan alfa sama dengan 0,05. Nah, di sini saya sudah memiliki tabel terkait usia, pengalaman kerja, dan income. Di sini ada 11 data ya, teman-teman. Untuk langkah awal, seperti biasa, kita identifikasi variabelnya pada variabel view. Di sini ada 3 variabel, yaitu usia, pengalaman kerja, dan income. Lalu selanjutnya, kita input data pada data view, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menganalisis, kita klik Analyze, lalu pilih Regression, pilih Linear, seperti ini. Nah, lalu variabel income ini kita pindahkan ke dependent. Usia kita pindahkan ke independen dan pengalaman kerja pindahkan ke independen. Selanjutnya kita pilih statistik. Nah, centang variabel yang ada di sini. Seperti ini. Lalu continue. Pilih plot, pilih histogram, lalu continue. Selanjutnya klik option. Nah, di sini pastikan entry 0,05 dan removal 0,10. Centang include constant in equation, lalu pilih exclude case listwise, seperti ini. Klik continue. Selanjutnya klik OK. Nah, maka akan muncul output sebagai berikut. Nah, untuk analisis yang pertama, kita analisis pada tabel deskriptif statistik. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Analisisnya yang pertama, mean dari income adalah 29.990,91 dengan standard deviation sebesar 9.652,404 dengan jumlah data yang tersebar yaitu 11 data. Untuk yang kedua, mean dari usia adalah 29,27 dengan standard deviation sebesar 5,694 dan jumlah data yang tersebar atau N sebesar 11. Untuk yang ketiga, mean dari pengalaman kerja adalah 2,73 dengan deviasi standar atau standard deviation sebesar 1,849 dan jumlah data yang tersebar atau N sebesar 11 data. Untuk analisis selanjutnya, kita gunakan tabel dari correlation di sini. Nah, di sini terdapat dua analisis. Yang pertama, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,883 antara income dan usia. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan usia adalah kuat. Yang kedua, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,719 antara income dan pengalaman kerja. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan pengalaman kerja adalah kuat. Selanjutnya, kita analisis pada tabel model summary. Nah, di sini. Analisis yang pertama, kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi, yaitu sebesar 0,941. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Kolom R square sama dengan 0,886 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan income sebesar 88,6% dan 11,4%-nya dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Caranya yaitu 100 dikurangi 88,6. Lalu yang ketiga, pada kolom standard error of estimate sebesar 3.642,002 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi 3.642,002 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi income yaitu 29.990,91.
Analisis selanjutnya pada tabel koefisien di sini. Untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data tersebut dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized coefficient. Dari kolom B ini didapat konstan, yaitu negatif 10.002,053, sedangkan untuk nilai koefisien variabel usia 1.183,789 dan koefisien variabel pengalaman kerja yaitu 1.958,086 di sini. Nah, sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi yaitu Y sama dengan negatif 10.002,053 ditambah 1.183,789 yaitu X1 ditambah 1.958,086 yang merupakan X2. Nah, untuk keterangannya, Y merupakan variabel income, X1 merupakan variabel usia, dan X2 merupakan variabel pengalaman. Nah, bisa kita lihat grafiknya seperti ini ya, teman-teman. Di sini. Nah, di sini ya, teman-teman. Selanjutnya menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu tentukan koefisiensi dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisiensi yang diperoleh signifikan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat menganalisis pada tabel model Samurai di sini. Kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,941. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar variabel sangat kuat. Korelasi yang positif menunjukkan hubungan antar variabel searah. Analisis kedua, kolom R² yaitu 0,886 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R², juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan income sebesar 88,6% dan 11,4% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Caranya 100 dikurangi 88,6. Nah, untuk selanjutnya kita dapat menganalisis pada tabel correlation di sini. Nah, untuk melihat koefisiensi yang diperoleh signifikan atau tidak dapat dilihat dari angka probabilitas atau SIG, yaitu dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, antara income dan usia. Sini, usia ini menunjukkan SIG yaitu 0,00 dan pengalaman kerja 0,006 di sini. Nah, berarti tergolong signifikan. Lalu analisis kedua antara usia dengan income. Ini usia dengan income 0,00 tergolong signifikan, namun antara usia dengan pengalaman kerja 0,062 ini tidak signifikan. Lalu analisis ketiga antara pengalaman kerja dengan income. Sini. Yaitu 0,006 yang tergolong signifikan. Namun antara pengalaman kerja dengan usia di sini yaitu 0,062 yaitu tidak signifikan. Nah, ketentuan mengatakan jika angka probabilitas kurang dari 0,05 maka ada hubungan yang signifikan antar variabel. Begitu juga sebaliknya. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi regresi berganda dengan menggunakan contoh 3 soal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.